Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Setiap video atau konten yang saya buat, saya percaya tujuan hanya untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Ketika saya diberkati, saya memberkati Bapak Ibu Saudara lewat konten atau video-video yang saya buat. God bless you. Selamat menonton video ini. Satu Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Hari ini saya memberikan kesempatan secara langsung buat narasumber kita, dan dia akan memperkenalkan namanya secara lengkap. Bisa langsung saja. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Virginia Vira Linturan atau biasa dipanggil Ibu Vira. Puji Tuhan, saya bersyukur malam hari ini saya diundang secara khusus oleh pembawa acara kita atau pembawa talk show kita malam hari ini, Talking About Life Change, Pendeta Pastor Alvaro Olseda. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Vira yang ada. Haleluya. Apa betul memang dari latar belakang penari striptis? Ya betul, latar belakang saya penari striptis, maaf kata, penari telanjang, atau bisa disebut juga wanita malam. Bahkan bisa disebut juga seorang pekerja seks komersial. Oh, ini hal yang luar biasa. Nanti Ibu Vira secara khususnya dia akan cerita-cerita tentang perubahan hidup yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya secara pribadi. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu Ibu Vira, sekarang profesi sebagai apa? Sekarang profesinya sebagai apa? Profesi saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya sudah menikah, mempunyai satu orang suami yang terganteng dan dahsyat yang sudah Tuhan tempatkan dalam hidup saya, mempunyai 2 orang anak, dan saya bersyukur akan hal itu. Dan saya juga tergabung dalam satu komunitas, dalam sebuah tim penginjilan yang turun ke jalan-jalan, dan juga dalam sebuah persekutuan ministry yang ada. Oh, luar biasa, haleluya. Jadi sekarang Ibu Vira, dia sebagai ibu rumah tangga dan juga Ibu Vira ada di dalam satu komunitas rohani. Ya. Nah, nanti ini hal yang ditunggu-tunggu, saudaraku. Nanti Ibu Vira akan menceritakan bagaimana Tuhan ubah hidupnya. Itu Ibu Vira, saya mau tanya, itu terjadi kapan, di mana, ketika awal Ibu Vira berjumpa dengan Tuhan. Tapi sebelum itu, ceritakan dulu latar belakang atau background Ibu Vira secara pribadi. Dengan santai, serius tapi santai. Silakan, Bapak Ibu Saudara sudah menunggu setiap kesaksian yang ada. Puji Tuhan, saya mau menceritakan atau mau berbagi sedikit pengalaman hidup saya, kesaksian hidup saya, di mana Yesus mengubah dan memulihkan hidup saya. Saya dari latar belakang seorang yang tidak mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dari seorang yang tidak mengenal dan mengerti apa itu agama Kristen. Yang hanya saya tahu agama Kristen itu adalah agama yang dalam pikiran benak saya itu tidak masuk dalam sebuah kebenaran seperti itu, karena saya hanya memiliki kebenaran itu tentang agama saya yang dulu. Saya berlatar belakang dari agama seberang, Bapak Ibu Saudara, agama Muslim. Saya dari latar belakang seorang yang hancur, latar belakang yang punya latar belakang yang kehidupan yang broken home, di mana keluarga saya hancur, kedua orang tua saya berpisah. Saya dari latar belakang seorang anak yang hancur.
Tapi malam hari ini saya mau bercerita bagaimana Yesus mengubah hidup saya. Haleluya. Saya waktu itu, saya umur 12 tahun. Saya sudah bertemu dengan suami saya. Waktu itu kami belum kawin, belum menikah. Dan saya dari umur 12 tahun, saya sudah dijual oleh suami saya sendiri. Saya sudah dijual, sudah dipekerjakan sebagai wanita malam. Sudah dipekerjakan sebagai wanita pekerja seks komersial, maaf kata. Keluar masuk hotel. Tapi itulah Tuhan, ketika waktu dari umur saya 12 tahun sampai umur saya 17 tahun, tidak ada hentinya saya terus menjual diri saya menjadi perempuan malam. Maaf kata Bapak Ibu Saudara, saya malam hari ini bukan untuk membanggakan latar belakang hidup saya, tapi saya hanya mau berbagi bagaimana Yesus mengubahkan hidup saya. Haleluya. Dan puji Tuhan, saya dipulihkan waktu itu di Pulau Bali. Begitu. Di Pulau Bali saya dipulihkan, saya berjumpa dengan Tuhan. Waktu itu kami tahun 2013 kami menikah. Kami memutuskan untuk menikah. Saya masuk Kristen sekedar masuk Kristen. Saya dibaptis sekedar dibaptis. Tapi saya tidak mengenali Yesus secara pribadi. Saya tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hanya di benak saya, pikiran saja, yang penting sudah menikah, yang penting sudah sah, yang penting sudah menjadi suami istri. Itu yang menjadi benak pikiran saya. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tahun 2014, setelah setahun kami menikah, kami berangkat ke Bali. Saya dipekerjakan lagi oleh suami saya menjadi seorang wanita malam. Saya bekerja di salah satu diskotik yang ada di Pulau Bali. Kebetulan diskotik itu terkenal, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Awalnya pikiran saya, Yesus itu tidak ada. Awalnya pikiran saya, agama Kristen itu hanya sekedar agama yang biasa-biasa saja. Awalnya pikiran saya, Kristen itu Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi tidak. Waktu itu suami saya yang duluan dipulihkan. Saat itu saya masih mengeraskan hati saya. Saya hanya pikir, ya sudah, kalau kamu mau bertobat, kamu saja. Tapi itulah Tuhan. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, tetapi semua orang beroleh keselamatan. Dan janjinya digenapi dalam hidup saya. Saya tidak pernah bertemu, saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah dengar siapa itu Yesus. Saya tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Tapi hari itu saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin ada orang-orang atau bahkan teman-teman saya, keluarga saya berasal dari keluarga Muslim, Bapak Ibu Saudara. Saya berasal dari keluarga yang satu orang pun tidak ada yang Kristen. Banyak di keluarga saya itu tokoh-tokoh agama. Dan saya ini berasal dari Sulawesi Selatan, dari suku Bugis, dari orang Bugis. Jadi saudara bisa tahu, Bugis itu kerasnya luar biasa, fanatiknya luar biasa. Tapi itulah Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Sekeras apapun hatimu, Dia sanggup melembutkan hatimu. Haleluya. Dan saat itu waktu di Pulau Bali, saya waktu itu hadir bersama dengan suami saya di salah satu KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Dan waktu itu ada pendeta yang kebetulan khotbah, dan dia ajak seperti ini. Setiap saudara atau bapak ibu yang ingin didoakan, mari maju ke depan. Nah, waktu itu saya mengeraskan hati saya, karena saya pikir saya nggak tahu siapa itu Yesus. Saya pikir saya juga punya dendam, saya juga punya luka atas suami saya. Dan saya mengeraskan hati saya, enggak, kalau kamu mau bertobat, kamu saja. Karena kamu yang bikin saya rusak. Kamu yang memperkenalkan saya. Kamu yang bawa saya dalam dunia malam. Kamu yang perkenalkan saya obat-obat terlarang. Kamu yang perkenalkan saya bagaimana cara minuman keras. Kamu yang perkenalkan saya dalam dunia kejahatan. Seperti itu saya pikir, saya bilang, kalau kamu mau bertobat, kamu saja, jangan ajak-ajak saya. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia ajak saya. Saya lihat waktu dia maju ke depan, saya lihat pendeta ini doakan dia rebah. Dia jatuh, dia terpelanting seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan lebih menambah kekhawatiran dan ketakutan saya bahwa, kok didoakan, masa dia bisa jatuh seperti itu. Pikiran logika saya bermain. Kenapa didoakan harus jatuh? Kenapa waktu didoakan harus terpelanting? Kenapa didoakan dia harus rebah? Kenapa harus seperti itu? Saya lebih takut, dan logika saya lebih bermain lagi. Wah, ini pendeta nggak benar. Ini pendeta, ini asal-asalan. Ini bukan pendeta, ini dukun. Posisi pemikiran saya waktu itu, saya berpikir ini nggak benar. Tapi waktu itu ketika dia selesai didoakan, saya lihat dia
seperti orang yang berbeda. Nah, karena dia nggak mau dia sendiri yang terima damai sejahtera itu, dia ajak saya untuk maju ke depan. Saya tetap mengeraskan hati saya, tidak, enggak. Kalau kamu bertobat, kamu saja, jangan panggil-panggil saya. Tapi waktu itu suasana sudah, keadaan sudah sangat tersudutkan dalam hidup saya. Karena saya lihat samping kiri kanan itu sudah tengok ke saya. Saya nggak enak, saya bertengkar dengan suami saya cuma gara-gara karena ingin didoakan. Nah, dengan keterpaksaan hati, dengan hati yang terpaksa, saya maju ke depan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sudah kunci rapat-rapat hati saya sudah mindset di pikiran saya nggak bakalan jatuh. Saya sudah mindset di pikiran saya, sekalipun dia mau dorong saya nggak akan jatuh. Itu mindset pikiran saya. Nah, waktu saya maju ke depan, Bapak Ibu Saudara, pendeta itu bilang begini, ibu angkat tanganmu, buka hatimu, terima Yesus secara pribadi. Nah, masalahnya saya nggak tahu Yesus itu siapa. Masalahnya saya nggak tahu siapa itu Yesus. Saya harus buka hati seperti apa, saya harus terima Yesus seperti apa. Karena saya tidak pernah bertemu, saya tidak pernah berjumpa dengan dia. Walaupun saya sudah lihat di gambar-gambar, baik di patung-patung yang ya biasa mereka buat, yang selalu digantung di dinding, seperti lukisan-lukisan atau foto-foto, poster-poster. Saya cuma lihat seperti itu, tapi untuk berjumpa secara pribadi saya tidak kenal. Dan waktu itu saat dia doakan saya mengeraskan hati saya. Saya bilang, berdoa saja, kalau kamu bisa, kamu hebat, saya pasti rebah. Tapi waktu itu dia doakan saya tidak rebah karena saya mengeraskan hati saya. Dan pikiran saya langsung bilang begini, membenarkan pikiran asumsi saya kepada pendeta itu. Apa saya bilang? Kamu pendeta yang gak benar. Buktinya saya tidak rebah, buktinya saya tidak terpelanting, buktinya saya tidak jatuh. Nah, jadi mindset saya lebih aneh lagi, lebih curiga lagi bahwa memang ini gak benar. Kristen itu gak benar, Yesus itu gak benar. Buktinya saya tidak jatuh. Kenapa suami saya jatuh? Saya tidak. Berarti kan ada apa-apanya. Seperti itu. Nah, waktu itu dia cuma katakan begini, ibu pendeta itu bilang ke saya selesai berdoa, ibu hatimu sangat keras. Ibu tapi ingat baik, tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Sekalipun hatimu keras seperti batu, namun ketika kena sentuhan Tuhan, dia akan mengeluarkan mata air yang hidup. Ketika pendeta itu bersama dengan tim doanya datang, dia lihat ke saya, dia tatap mata saya, terus dia bilang begini, apa ibu saya bilang? Ibu tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ayo buka hati, terima Yesus secara pribadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kembali dalam hidup saya mau terima Yesus seperti apa? Saya mau buka hati itu seperti apa? Saya bingung. Tapi waktu itu ternyata ketika saya mau buka hati, saya terima Yesus, itu saya minta ampun tersungkur, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan waktu itu inilah perjumpaan pribadi saya yang luar biasa, yang tidak pernah bisa saya lupakan. Itu perjumpaan dengan Yesus saat itu. Haleluya. Waktu itu ada satu sosok datang. Jadi ketika pendeta sedang mendoakan saya, pendeta sedang berdoa tumpang tangan ke saya, merangkul saya bersama dengan saya, lihat tim-tim doanya. Suasana di tempat itu tiba-tiba berubah. Yang tadinya itu ramai sekali dengan jemaat yang masih terkumpul di lobi, yang tiba-tiba waktu itu masih banyak jemaat, ada karyawan hotel. Tiba-tiba suasana tempat itu berubah hening, berubah pokoknya damai, dan berubah itu menjadi putih, sangat putih jernih waktu itu. Dan waktu itu ketika itu posisi saya tersungkur, dan waktu itu ada satu sosok datang, itulah Yesus. Tapi waktu itu saya belum tahu. Dia datang menghampiri saya. Mata saya itu sakit sekali melihat, karena kenapa? Ada cahaya, dan saya baru sadar ternyata itu cahaya kemuliaan Tuhan. Itu tidak bisa dilihat. Kalau di dalam waktu itu saya pernah lihat ya, di dalam poster maupun dalam film-film yang ada, cahaya itu cuma di kepala. Tapi waktu itu, waktu saya lihat, cahayanya bukan hanya di kepala, tapi dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu penuh dengan cahaya. Terang sekali, mata ini pun untuk memandang sakit. Sampai saya bilang begini, aduh siapa ini? Dan waktu itu suara Tuhan turun. Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah Yesus Kristus. Dari situ saya tersungkur, Bapak Ibu Saudara, tapi hati saya masih belum percaya.
Dan waktu itu dia pegang tangan kanan saya, dan dia bawa roh saya keluar. Dia bawa hidup saya, dia bawa diri saya untuk keluar dari lobi itu, keluar dari hotel itu. Dan dia bilang begini, Vira, pandang ke langit. Saya di situ kaget, kenapa Tuhan bisa kenal hidup saya, bisa kenal saya. Dia bilang begini, Vira, pandang ke langit. Waktu saya tanya, ada apa Tuhan? Dia bilang, Vira, pandang ke langit. Waktu saya pandang ke langit, Bapak Ibu Saudara, dari A sampai Z, dari umur 12 tahun saya jual diri. Saya keluar masuk hotel, saya menjadi penari striptis. Maaf kata, menjadi penari telanjang, menjadi perempuan seks komersial. Jual diri saya menjadi orang yang penyuka narkoba, pemabuk keras, perokok, penjudi. Bahkan dari umur 12 tahun sampai hari itu, saya diperlihatkan segala bentuk dosa yang saya lakukan. Tidak ada yang terkecuali. Secara detail Tuhan tunjukkan, bagaikan saudara datang masuk di sebuah bioskop, dan hanya saudara sendiri yang duduk di kursi penonton, hanya saudara sendiri, dan saudara sedang lihat atau tayangan bioskop yang sedang diputar. Seperti itu yang saya lihat. Sampai saya bilang begini, Tuhan, kenapa hidup saya hancur seperti itu? Apa yang Tuhan katakan? Vira, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan dapat penyakit AIDS dan kamu akan binasa. Dari saat itu ada ketakutan yang mendalam dalam hidup saya, Tuhan. Dan saya menuturkan kata, saya melemparkan kata, saya mengucapkan kata kepada Tuhan, Tuhan, kalau masih ada kesempatan, saya mau bertobat Tuhan. Beri saya kesempatan yang kedua. Dan saya mau katakan, di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Di dalam Yesus selalu ada pengampunan. Dan saat itu saya dapatkan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika saya dijamah dan dilawat oleh Tuhan, itu yang saya rasakan, damai sejahtera, sukacita. Makanya firman Tuhan digenapi, apa yang Yesus berikan tidak sama dengan dunia berikan. Haleluya, saya merasa sukacita, damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah saya menerima kelepasan, kebebasan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sudah mendengar setiap perubahan hidup yang Tuhan lakukan di dalam hidup Ibu Vira Lintuuran yang ada. Dari hancur rusak seorang penari striptis, penjudi, pemakai narkoba. Haleluya. Dia sudah lakukan semua itu, dan dia saksikan tadi tidak ada ketenangan di situ. Di narkoba tidak ada ketenangan, di miras tidak ada ketenangan, di obat-obat terlarang tidak ada ketenangan. Nah, ketenangan hanya ada dalam Yesus. Ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus, Yesus itu ada dan dia bisa menjamah siapapun. Dahsyat. Jadi waktu pertama berjumpa pribadi, Ibu Vira lihat seperti apa? Cahaya atau penuh dengan cahaya sampai mata saya itu sakit untuk memandang. Dan waktu itu saya hanya mampu berkata, aduh siapa ini? Karena saya waktu itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Saya tidak mengenal, saya tidak pernah berjumpa, saya tidak pernah tahu tentang dia. Tetapi waktu dia berkata, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, akulah Yesus Kristus. Dari situ saya mengenal, tapi saya pun waktu itu belum sepenuhnya percaya. Tapi ketika dia bawa hidup saya keluar dari lobi hotel itu, dan dia bilang, Vira, pandang ke langit. Dan dia perlihatkan segala bentuk dosa yang saya lakukan, segala hal-hal kekejian di hadapan Tuhan yang saya lakukan. Dari situ saya menerima, dan saya tahu bahwa dia Yesus yang hidup. Haleluya. Oh, luar biasa. Saya sangat diberkati secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu omnipresent. Amen. Dia maha hadir. Jadi dia bisa hadir kapanpun. Ya. Dia bisa menjamah hati seseorang. Ya, amen. Dia bisa mengubah hati seseorang. Yes, haleluya. Ibu Vira menjadi saksi hidup. Jadi ketika perubahan hidup ini dia ceritakan buat Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amen. Saya beri kesempatan buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini secara khususnya untuk membuka sesi tanya jawab. Haleluya. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya kepada Ibu Vira. Silakan Bapak Ibu Saudara bertanya.
Mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak sama seperti Ibu Vira alami, atau sama seperti latar belakang Ibu Vira dulu. Silakan Bapak Ibu Saudara bertanya. Kami buka ruang tanya jawab. Nanti kami akan pantau di live streaming yang ada. Kami akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan, atau dengan kesaksian yang Tuhan lakukan dari Haleluya. Ibu Vira yang ada. Silakan, kesempatan kurang lebih 4-5 menit saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara bertanya. Terima Haleluya. kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada malam hari ini, dan saya percaya saudara sudah terima jawaban hari ini. Kami percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Alkitab katakan ciptaan baru yang ada. Artinya Haleluya. sunat atau bersunat itu tidak begitu penting, tapi Alkitab katakan dalam Galatia 6 ayat 15, ciptaan yang baru yang ada artinya. Ya. Artinya ketika kita hidup dalam ciptaan yang baru, kita punya arti di hadapan Tuhan, Amin. kita punya arti di hadapan manusia. Ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah saudara yang menonton Haleluya. channel ini. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Shalom.